Pemirsa, timnas Indonesia belum pernah meraih gelar juara Piala AFF setelah hanya mampu menjadi finalis di 6 gelaran AFF. Lalu akankah tahun 2024 ini menjadi momen untuk meraih gelar juara turnamen sepak bola bergengsi di Asia Tenggara ini? Kita akan membahasnya bersama dengan mantan pelatih timnas Indonesia, Neil Maizar. Selamat malam, Coach Neil. Sepertinya masih di mute. Bisa di-unmute dulu audionya, Coach Neil. Oke, selamat malam, Pak. Oke, terima kasih sudah bergabung. Nah, Coach Neil, Indonesia menurunkan timnas U22 di Piala AFF 2024 ini, dan bagaimana peluangnya untuk bisa mencapai target lolos ke final seperti yang sudah ditargetkan oleh Shin Tae-yong sebelumnya? Ya, ini perjalanan karir Shin Tae-yong yang harus kita tunggu-tunggu nih, Mbak. Karena di skuad Garuda saat ini kan ada pemain usia 22 yang 100% harus main di ajang senior saat ini, walaupun sebenarnya ada beberapa pemain yang udah pernah main di senior. Dan ini malam ini saya pikir pembuktian juga, karena saya pikir dengan skuad yang ada yang dipanggil sebanyak 24 pemain, saya pikir ini kombinasi antara pemain muda senior dengan pemain muda usia 22 yang memang belum pernah masuk main di tim senior. Jadi memang pertandingan malam ini menentukan langkah STI untuk kedepannya seperti apa. Karena kalau malam ini dia menang, dia akan melangkah mudah ketika dia menghadapi Vietnam nanti, menghadapi Filipina nanti. Jadi memang kita harus lihat, dan saya sebenarnya nggak perlu ditakutkan dengan Myanmar, walaupun sebenarnya Myanmar itu dihuni pemain-pemain terbaik di senior sekarang ini. Jadi kita jalannya aja, Mbak. Saya pikir dengan taktikal yang mungkin kita nggak tahu apa yang dilakukan STI hari ini, ya kita lihat nanti malam bagaimana cara anak muda yang ada di sana. Marcelino masih ada, Hoki masih ada, Arhan masih ada, Asnawi masih ada. Bagaimana dia mentransfer knowledge ke anak-anak, ke teman-teman yang belum pernah di senior, gitu, Mbak. Oke. Jadi mereka yang sering bermain di kelas senior juga bisa tadi ya transfer knowledge, kemudian juga pengalaman ini bisa membawa kita meraih kemenangan kan melawan Myanmar nanti malam? Ya, saya pikir gitu. Dan kita nggak perlu kita takut lagi, walaupun kita main sebagai dengan tuan rumah, nggak perlu kita takut, karena mereka juga kan mempunyai pengalaman juga ketika di Paralimpiade kemarin. Rafael main, Asnawi main, Arhan main. Saya pikir ini normal aja, apalagi di ASEAN. Dan sekarang kita kan udah ditakutin karena ranking kita udah menjauh dari sebelumnya. Dan di arena internasional kita bisa menahan tim-tim yang udah masuk Piala Dunia, dan kita bisa mengalahkan kemarin terakhir Arab Saudi 2-0. Jadi apalagi yang menggolkan kemarin 2 gol tuh Ferdinand. Kita lihat penampilan Ferdinand, bagaimana dia mentransfer knowledge dia ke teman-teman dia dengan kepercayaan diri. Kita harap hari ini, malam ini kita bisa menang. Itu, Mbak. Confident dan juga penuh optimis ya untuk gelaran nanti malam. Nah, prediksi kami sejauh ini, Coach Neil, kemungkinan STI itu akan memainkan skema formasi 3-4-3. Nah, di belakang itu ada Muhammad Ferrari, kemudian di tengah ada Pratama Rahan, ada Asnawi, dan juga di depan ada Marcelino gitu. Nah, apakah sepakat dengan kemungkinan formasi yang akan digunakan oleh Shin Tae-yong nanti malam, yaitu 3-4-3? Iya, saya sepakat. Karena saya lihat ini kan STI kan formasi dia kan 3-4-3. Jadi kalau di belakang ada Kardec Arel, ada si si Kakang Rudianto, ada Muhammad Ferrari, di kanan Asnawi, di kiri ada si Arhan Pratama, di tengah ini ada Robi Darwis, ada Marcelino, ada Hoki Caraka, ada Kuate. Saya pikir ini susunan mungkin yang selalu melihat dari pemain yang dia panggil ya, pemain di 24 yang dia panggil, ya mungkin ini starting eleven untuk nanti malam. Kalau di belakang nggak ada kiper Septriadi, Cahaya Septriadi. Saya pikir begini, karena ini anak muda yang udah punya pengalaman di internasional, yang di high level, karena udah pernah di Olimpiade dan udah pernah di senior seperti Marcelino. Walaupun Myanmar malam ini memang dia menampilkan pemain yang terbaik di negaranya, di senior.
Tapi kan bukan tidak menutup kemungkinan kita bisa mengalahkan mereka dengan motivasi yang bagus, dengan standar cara berpikir yang bagus. Karena kan dengan mereka udah tampil di Piala Dunia, PD-nya itu tinggi, Mbak. Kepercayaannya tinggi. Jadi dia yakin. Nah, Ya. keyakinan inilah yang bisa mengalahkan Myanmar malam ini. Saya pikir Ferdinand CS bisa menjadi leader malam ini dan menunjukkan ke masyarakat Indonesia, Anda menonton nanti malam di televisi, ini loh anak muda yang punya potensi 2-3 tahun akan membuat Indonesia bisa berjaya di arena Ya, internasional. modal bermain di Piala Dunia seperti juga yang sudah dimiliki oleh Rafael Strike gitu ya. Dan kita lihat Ya, Rafael betul. ini kan baru bergabung di Myanmar. Akankah ia juga Ya. akan ditempatkan oleh STY sebagai starter? Kalau kebutuhan dan lihat kondisi dia terakhir, kalau memang memungkinkan dia untuk main starting, pasti STY akan memainkan starting. Karena STY kan ingin menang. Tapi kita kan nggak tahu di sini ya, kita bagaimana dia datang dari Australia, terus bagaimana kondisi dia, bagaimana performa dia latihan terakhir, kita kan belum tahu. Mungkin itu yang tahu STY. Tapi kalau fit, kalau kondisi dia bagus, pasti dimainkan, Pak. Itu yang saya pikirkan dan saya prediksi pasti dimainkan. Karena bagaimanapun pertandingan pertama ini menentukan buat tim nasional Indonesia di AFF ini untuk melaju ke putaran selanjutnya. Oke, kalau melihat dari susunan pemain yang tadi kita sudah baca yang kemungkinan akan diturunkan begitu ya oleh Shin Tae-yong sebagai starter, siapa ini yang kemungkinan menjadi pemain kunci nanti malam? Kalau di belakang pastilah Muhammad Ferrari ya, karena dia udah main di tim nasional senior dan dia pemain andal juga di Persija di Liga 1. Terus di tengah nanti ada Robby Darius lah yang pernah main di Persib Bandung dan sekarang dia on fire juga di Persib Bandung. Ditambah Marcelino. Di depan ada Hoki ya yang pernah mencicipi tim nasional senior waktu dia umurnya belum terlalu senior. Saya pikir key player ini yang akan menentukan untuk keseluruhannya. Bukan berarti yang lain tidak bagus, tapi Marcelino punya pengalaman. Nanti ditopang oleh Arhan di kiri sebagai pemain senior yang pernah main di senior, juga anak Asnawi yang sebelumnya menjadi kapten tim senior. Nah, pemain kunci inilah yang menentukan arah permainan STE seperti apa untuk melawan Myanmar. Karena kan tonggak-tonggak tiang dari tim senior itu sebenarnya sudah ada. Asnawi di kanan, Arhan di kiri, nanti Marcelino sama Robby Darius, dan di depan ada Hoki. Apalagi kalau nanti main Rafael. Jadi saya pikir inilah tim anak muda yang rata-rata berusia 20 tahun dibandingkan dengan tim senior Myanmar yang rata-rata berumur 25 tahun. Mudah-mudahan penampilan mereka ini memang menggoda sehingga kita jatuh cinta dengan tim ini dan kita harap mereka melaju ke putaran selanjutnya. Itu, Mbak. Oke, Coach Neil, dari pengalaman Coach Neil selama ini melatih timnas, bagaimana melihat Myanmar sebagai lawan? Apakah ada yang sangat berbeda, signifikan, jauh dari yang dulu dengan yang sekarang? Iya, kalau Myanmar itu udah berubah jauh, Mbak. Kalau dulu kita mengalahkan Myanmar itu bisa 6-0, 7-0, 4-0. Tapi saat ini mereka punya kualitas permainan yang luar biasa, yang berbeda dengan lainnya. Jadi kita nggak bisa anggap remeh Myanmar. Karena memang apalagi Myanmar itu kan punya daya juang yang sangat luar biasa, tidak pernah menyerah, sama dengan Vietnam. Jadi Vietnam, Myanmar, Laos ini adalah pemain-pemain tim nasional yang pantang menyerah dan dia motivasinya sangat luar biasa. Ini yang harus kita sikapi. Dan Jadi mengenai apakah jauh berbeda? Berbeda jauh. Dulu Myanmar sama dengan Laos. Dulu kita bilang kalau kita main Myanmar, kita lawan Laos mungkin 1-0, 1-2, 6-0, 7-0, 8-0. Tapi sekarang nggak bisa. Jadi modern football itu udah menjalar kemana-mana di negara ASEAN ini. Jadi kita harus hati-hati juga, apalagi ini tim seniornya Myanmar kan kemarin dia lawan Palestina atau Lebanon dia kalah 3-2 kalau nggak salah saya. Jadi Indonesia harus hati-hati walaupun sebenarnya kita yakin bisa menang pertandingan, kita juga hati-hati karena ini pertandingan pertama itu sangat
sangat membuat terbebani buat pemain Indonesia dan juga terbebani buat tim Myanmar karena dia harus menang pertandingan juga sebagai tuan rumah. Jadi apakah perbedaannya? Perbedaannya pasti ada. Mereka punya modern football yang di luar sebelumnya dengan liga yang bagus di Myanmar yang mulai bagus dan juga ada pemain yang udah pernah main di luar negeri yang pernah sekarang ini yang pemain yang kalau nggak salah saya ada pemainnya di Negeri Sembilan dan juga ada pemain nasional yang harus kita apa namanya kita bahayai Zhou Wingten kalau nggak salah saya catat itu pemain yang sudah dimain di mana di Liga Myanmar di Yangon United. Jadi ini harus kita waspadai. Tapi saya pikir STI udah tahu sih karena STI kan punya tim analis taktikal dan bagaimana Myanmar bermain dan siapa key player di Myanmar pasti STI udah tahu. Gitu Mbak. Oke, tentu kita harus optimis menatap pertandingan nanti malam begitu ya, tapi juga harus waspada. Tadi Coach Neil sampaikan bahwa ada yang harus diperhatikan perbedaan dari kualitas Myanmar dulu dan sekarang secara signifikan gitu ya, harus diwaspadai juga. Tapi kemudian berapa skor yang diprediksi bisa dihasilkan oleh timnas Garuda nanti malam? Iya, orang kan memberi terus. Tapi saya pikir kalau kita menang 1-0, saya pikir udah bagus ya. Karena Myanmar kan juga nggak mau kalah. Jadi asal kita jangan kalah lah. Walaupun anak muda ini dibilang pemain muda ini belum ada yang beberapa main di cap senior, tapi saya pikir pengalaman dia udah internasional. Jadi karena begini, atmosfer dari cara berpikir seperti Marcelino, seperti Arhan Pratama, seperti Asnawi, itu akan memberikan bagaimana cara berpikir bermain sepak bola ke teman-temannya yang masih belum di senior. Asnawi sudah bermain sekarang di Thailand, Arhan udah di Jepang, Marcelino udah main juga. Apalagi kalau Rafael kemarin bisa main hari ini dan dia kemarin di Brisbane di Australia sudah cukup menjadi pilihan utama. Ya, saya pikir Myanmar juga memikir dan mudah-mudahan 1-0 lah kita menang. Kalau 2-0 itu luar biasa juga. Itu Mbak. Oke, menjadi doa kita bersama kemenangan akan dibawa pulang oleh timnas Garuda di pertandingan nanti malam melawan Myanmar. Terima kasih Ya, Coach Neil sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Baik, selamat malam. Oke, Mbak, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.